kamu nggak boleh gitu, kamu itu role model buat adik kamu harus jadi lebih baik biar adik kamu juga lebih baik gitu. Dan aku bilang, Bun kayaknya jadi anak pertama itu nggak bener-bener jadi anak. Hai, perkenalkan, nama aku Jennifer Alexandra. Aku usianya saat ini 25 tahun. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Ini lagi sibuk apa? Lagi kerja aja sih. Halo, nama aku Nadira Sista Anjani. Aku anak pertama dari 2 bersaudara. Sekarang umurku 23 tahun. Adik perempuan? Adik perempuan aku. Oh iya. Aku punya adik perempuan. Halo, namaku Nada Zarvania Zuhaira, biasa dipanggil Nada, usia 24 tahun dan aku adalah anak pertama dari 4 bersaudara. Sekarang kesibukannya lagi apa nih kamu? Kerja aja. Menurut aku, sebagian mungkin benar ya, ada yang aku rasain. Cuman aku nggak terlalu ngerasain yang berat banget, tapi emang untuk pemikul ekspektasi sih aku ngerasain. Ada benar dan ada salahnya ya. Karena aku juga ngerasain itu sampai sekarang pun gitu. Walaupun maksudnya orang tua juga nggak pernah kayak kamu harus kayak gini, kamu harus kayak gitu. Tapi sebagai orang yang lebih tua daripada kita kayak punya sense of responsibility gitu, kayak gue harus kayak gini nih, gue harus kayak gini nih. Kamu nggak boleh gitu, kamu itu role model buat adik kamu harus jadi lebih baik biar adik kamu juga lebih baik gitu. Gak pengen jadi role model adik gue, cuma ya gimana ya, karena udah dilahirkan menjadi anak pertama ya mau nggak mau kan kita harus jadi role model buat adik kan. Setuju banget. Sejujurnya di usia sekarang itu aku lebih sering komunikasi secara jujur sama orang tua. Dan aku bilang, Bun kayaknya jadi anak pertama itu nggak bener-bener jadi anak. Menurut aku. Ada sedikit peran orang tua yang dibagi, tapi ada sedikit peran anak juga yang diambil gitu. Mungkin karena impian orang tua yang belum kewujud, akhirnya mereka ingin anaknya yang nerusin apa mimpi-mimpi mereka itu. Kalau aku, alhamdulillah aku nggak pernah dipaksa menjadi kayak tulang punggung keluarga aku gitu. Tapi tetap aja aku merasa di bawah alam sadar juga gitu, kayak lo harus tetap kerja buat keluarga gitu loh. Baik lagi sih, karena anak pertama itu. Orang tua tuh kan baru pertama kali jadi orang tua ketika punya anak pertama. Dan akhirnya tuh anak pertama, pakai tanda kutip, menanggung pembelajaran-pembelajaran yang belum selesai gitu. Misalkan kan dari orang tuanya. Dan akhirnya ya dia terbentuklah mentalnya gitu. Entah orang tuanya belum belajar buat mengomunikasikan, belajar mengomunikasikan perasaannya. Sehingga akhirnya dia agak avoidant dan kawan-kawannya. Tapi banyak hal-hal yang belum beres mungkin. Dan belum tuntas juga sama orang tuanya ketika dia belajar jadi orang tua. Sehingga ada sedikit-sedikit dampaknya ke anaknya. Jadi mentalnya kebentuk. Later in life, aku menyadari bahwa dunia itu tidak adil tentu saja gitu kan. Cuma maksudnya dia tuh kadang take the strong for granted gitu. Jadi emang yang dunia tuh nggak akan menempa yang lemah jadi kuat. Tapi dia akan terus menempa yang kuat. Simply because yang kuat yang bisa menanggungnya. Kenapa akhirnya tekanan terus diberikan mungkin secara berlebih kepada anak pertama? Ya karena dia yang bisa gitu. Mereka berekspektasi gak boleh manja. Ya di umur yang harusnya manja, tapi ya jangan manja gitu. Kayak kalau nangis, gak boleh nangis gitu. Aduh, sedih. Dengan pertanyaan itu aku jadi malah makin bersyukur orang tuaku itu mereka berdua, karena mereka tuh nggak pernah nuntut kayak kamu pokoknya harus bayarin ini, bayarin itu, kamu harus ikut andil bayarin kuliah adik kamu, nggak pernah. Pokoknya jadi orang baik, jadi kakak yang baik, udah itu bikin mama papa bangga. Jadi contoh gitu yang bisa bikin flow keluarga tuh nggak kelihatan. Kalau misalkan aku berlaku A, maka orang tidak akan menyangka keluargaku B, misal seperti itu. Jadi aku tuh A banget gitu. Kasarnya gitu. Aku jadi A banget karena aku tahu di masyarakat orang akan merasa anak yang A itu nggak mungkin berasal dari keluarga yang B, kayak gitu misal. Paling validasi dulu sih, kayak ya sedih ternyata boleh gitu. Ternyata marah juga nggak apa-apa gitu. Orang dalam rumah aja kadang tuh nggak bisa ngertiin. Terus punya pikiran apalagi orang lain. Expect ke orang tuh untuk mengerti ya, at least.
Iya, walaupun ya balik lagi tahu semua orang nggak bakal bisa ngertiin lu. Kayaknya anak pertama tuh selalu dikaitkan dengan orang tua ya. Jadi aku ngejawabnya orang tua aja kali ya, dari ekspektasi aku ke orang tua aku kali ya. Dulu tuh pas sebelum masa-masa aku berdamai dengan diri sendiri, masih belum dewasa lah ibaratnya, banyak ekspektasi aku. Mereka harus lebih sabar sama aku, jangan selalu menyamakan aku sama adik aku gitu. Pasti banyak anak pertama yang relate gitu. Anak pertama tuh kayak kelinci percobaannya orang tua gitu loh. Di situ mereka belajar banyak banget trial and error-nya. Menurutku peran utama aku yang paling besar itu tuh adalah jadi jembatan komunikasi antar orang tua. Karena ya mungkin memang ada beberapa hal yang kalau misalnya orang tua yang langsung komunikasi tuh panas gitu. Nah sedangkan aku bisa mengerti. Kalau ditanya apa yang aku mau gitu, aku pengen orang tua aku bisa komunikasi direct tapi sehat. Itu sih permintaan aku gitu. Dan aku ngomong sih soal ini. Kayaknya bunda dan ayah harus coba cari suatu metode untuk komunikasi gitu. Tanpa coba melibatkan kita gitu. Karena ada beberapa hal yang emang anak pengen tetap inosen aja gitu ya. Itu akan lebih baik. Nyiptain goal sendiri aja. Itu yang ngebuat punya harapan. Kalau nggak punya goals di depan mesti apa dalam beberapa tahun ke depan ya mungkin pikirannya udah jangka pendek lah. Pengen punya anak terus kayak nggak mau jadi kayak aku gitu. Itu aja sih. Kalau aku pribadi tuh cara aku berdamai adalah dengan bersyukur sih. Misalnya ya, nah ini triggering sih tapi ada kalimat yang aku sangat-sangat suka. Kalau misalnya kamu itu berpikiran untuk bunuh diri, mendingan kamu itu pakai keinginan berat kamu untuk bunuh diri, untuk hidup. Banyak orang yang lo sayang juga akan ditinggalkan gitu. Jadi kayak ya udah dari situ gue jadi sadar dan akhirnya kayak hal-hal yang tadinya mengusik gue tuh jadinya gue kayak ya udahlah damain aja, kita syukurin aja. Gue ada 200 hal yang bikin gue kesel sekarang, tapi gue selalu mencoba untuk mengingat satu hal yang bikin gue bahagia hari ini gitu. Karena aku yang memilih buat nggak menyerah in the face of adversity gitu. Aku yang memilih untuk nggak blaming keadaan gitu atau bermental korban dan enggak gitu. Aku milih buat thrive aja gitu. Tapi gitu nggak bisa orang tua klaim bahwa ini karena gue membenturkan lu. Enggak, aku yang actively memilih untuk tidak hancur gitu. Ngomongnya paling kayak ternyata lu masih bisa hidup sampai saat ini. Dan semua yang terjadi ternyata itu membentuk lu menjadi lebih baik lagi. Walaupun emang gak gampang, susah, sakit, tapi semakin hari ngerasa semakin indah kok. Untuk Nadira Anjani yang 13 tahun, hai. Aku tahu kamu sekarang lagi susah banget cari teman. Mungkin banyak teman-teman kamu yang kamu pikir itu teman kamu tapi ternyata bukan. Keluar dari zona itu, yaitu kayak dibully di sana kemari gitu. Just stand up for yourself. You can do it, girl. Pesanku buat yang nada kecil tuh hanyalah it's all gonna be worth it, karena semua yang lu pengen lindungi akan terlindungi dan keluarannya bahkan lu jadi that high quality of a person kayak kita. Positive thinking banget ya, amin. Optimis. Jangan kebanyakan lihat quotes-quotes galau. Nanti ke distract. Padahal hidup nggak apa-apa, tapi jadi aku lemah. Padahal ya udah aja gitu. Anak pertama di seluruh dunia, rise up. Karena aku juga anak pertama. Gue tahu kalian sekarang pasti lagi susah-susahnya. Mau kalian sekarang seumuran gue 23 tahun atau 30 tahun atau bahkan 40 tahun. Gue pengen kasih tahu bahwa kalian gak sendiri. Gue juga gak sendiri. Gue juga merasa bahwa banyak banget orang-orang yang lebih hebat daripada gue mungkin. You're not alone. Ini klise banget, tapi Tuhan tidak memberikan hambanya cobaan yang di luar kemampuannya. Kita dikasih karena kita dipercaya bisa mengubahnya jadi sesuatu yang jauh lebih indah. Jadi semangat, you are not alone.